Iya, aku nanya nih. Sudah bergabung ya, Bu Endar. Oh, kalian ibu kumpul kayaknya. Iya, sudah. Terima kasih. Ada yang satu layar banyak orang ini. Baru menata tempat Bu Ani ini. Bu Ani ya. Calon lansia, Bu. Halo, salam lansia. Untuk salam. Salam lansia. Oke, gimana ya nanti salam? Oh iya, jargon kita ya. Nanti ya Pak Sun ya. Terima kasih. Salam. Ada tulisan jenenge ora wis kebetulan. Wis lagu. Dilanton lingo. Ora sing sunu kuwi. Ya ku nek sing pas ngomong kan garise tinggal garise iki kan murup ngono kuwi sing ngomong. Sehat sedaya ya, Mbak Kakung, Mbak Putri. Sehat. Mbak Mul. Yang santan Bapak Ibu. Anje, sugeng santen Ibu. Sami sehat. Yang santan berkah dalam. Berkah dalam. Sampun dangu mboten pinanggih. Menika mila dipun kempalaken supados reuni. Nggih. Sampun kami. Mbak Kakung, Mbak Putri, sugeng sonten berkah dalam. Sugeng santen berkah dalam. Sugeng santen Romo berkah dalam. Wah tansah seger-seger Mbak Uti, Mbak Kakung. Nggih. Pangestunipun Rama sehat ingkang bagem. Nggih. Kurang cedak-cedak ya meneh kursi ini. Wih, lihat gambar Yesus. Oh, iki. Tapi kula nyebati Ibu Ania Endah Gregorius. Ibu Tejo. Santu Yusuf Imogiri kathah menika Widiwanto Delingo. Sugeng santen Rama. Triana Layah Mater Dei. Sonten mo. Chris Stefanus. Bapak Efek Sukaryono. Romo. Iki budhe kula Bu Mesani niki Jakarta, Ndek. Bapak Tindu. Bapak Yono. Lingkungan Mater Dei. Ibu ini sonten. Mbah Maria Wagira sonten. Mbah AL Subardi Kiri. Ibu sugeng santen, Ibu Tatiana sugeng santen. Sugeng santen Romo. Ipun Dr. Endar. Mbak Kol, Bu Agus, Antonius, Mbak Kakung, Mbak Putri, Santu Yusuf Imogiri. Bu Parasmo. Sugeng santen Rama berkah dalam. Anton Rohmadi, Bu Nori Widayanti, Bu Kre, Indah, Burung Rahayu, Bu Tari Sriwidi,
Bu Sindu Martinus. Sugeng sonten Rama berkah dalem. Sugeng sonten berkah dalem. Bu A. Barbius. Oh, wonten ingkang kalih wayahipun Pak Mbah Anton Rohmadi, Mbak Kung. Sonten Rama berkah dalam. Sugeng sonten berkah dalem. Ahmul Bu Agus. Burus Ayu. Dua tiga menit lagi kita nunggu. Mbok menawi yang ada yang gabung. Terima kasih pada Roji yang siap, Dokter Endar di dalam. Bu Tari, Bu Sriwiji. Wonten ingkang nembe badung iki nggih. Oke. Karena belum dimulai. Ya, ada Bu Dokter Endar. Riki. Nah, ganti jenenge nggo apa yo? Rama, ini yang Bu Sriwiji ganti Bu Tresno Supatmo, Rama yang ikut. Oh, nggih. Nih. Sama Bu Agus. Oh, nggih. Sugeng sonten yang uti. Berkah dalem, berkah dalem. Berkah dalem. Dan para punten Rama menika lagi sampun kirang pendengaranipun. Ling kirang kata. Rasakan.
Iya, pintar kok ditunggu-tunggu ora. Wes akeh kamu gini. Kangkung, Inti, sudah jam 4 lebih sedikit. Kita akan mulai. Saya serahkan acaranya pada tim loji di Paroki Santo Yakobus Bantul, yaitu Bapak Sunu dan Mbak Maria di gereja. Di sana ada Pak Danang sebagai organis, juga ada Bu Ana, juga ada Bu Agnes, dan juga ada Bu Susi. Lalu di aula ada Mas Yoyok. Lalu di rumah Dr. Endar dan saya di kamar. Dan Ibu Yangkung dan Yangti di rumah masing-masing. Kita berjumpa di ruang virtual. Ternyata kita bisa menggunakan sarana yang canggih. Yang Yangti ternyata pinter-pinter, cerdas-cerdas, bisa berjumpa di ruang virtual. Untuk itu saya persilahkan kepada tim loji di paroki untuk memulai. Monggo. Baik, terima kasih Romo Bundan. Selamat sore Mbak Kakung, Pak Putri. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Bersehat-sehat. Sehat. Nah, rezekinya lancar Bapak Ibu, Mbak. Ya, vitaminnya juga lancar ya, Mbak ya. Iya, Nggih. Mbak Kakung dan Mbak Putri, kalau disapa seperti itu tadi, jadi teringat ya ketika misa di gereja. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Semuanya lancar? Hutangnya lancar? Iya. Mbak Kakung dan Mbak Putri kangen ya misa di gereja? Iya. Ya. Iya. Kami pun kangen Mbak Kakung, Mbak Putri bertemu dengan Mbak Kakung dan Mbak Putri di gereja saat misa. Kita bersama-sama berdoa ya, semoga pandemi COVID di negara terus berlalu. Kita bisa kembali misa di gereja. Amin. 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 Mbak Kakung dan Mbak Putri, karena pandemi COVID ini masih, sehingga kita belum bisa bertemu langsung. Maka Paroki Santo Yakobus Bantul mengadakan pertemuan lansia online yang diberi nama Loji Santa Monica. Lansia online Yakobi Santa Monica yang rencananya akan dilaksanakan sebulan sekali. Dengan harapan bisa mengajak Mbah Kakung dan Mbah Putri bersukacita di dalam iman dan perjumpaan dengan umat lansia lainnya. Nah, pada pertemuan loji yang pertama ini, saya, Sunu, dari wilayah Imogiri. Halo wilayah Imogiri, saya di sini. Dan bersama Ibu Maria. Saya Maria, Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri dari wilayah pusat. Kami akan berdua bersama untuk menemani Mbak Kakung, Mbak Putri sore hari ini untuk kita berkumpul bersama, berdoa bersama, bersenandung bersama. Iya. Mbak Kakung dan Mbak Putri, loji yang pertama ini dengan tema Kangen Gusti. Karena Gusti Yesus sahabat mereka yang hilang. Mbak Kakung dan Mbak Putri, kalau kita kangen sama Gusti, berarti kita tidak lupa ya, tidak lupa dengan Gusti.
Nah, Mbak Kakung dan Mbak Putri, walaupun pandemi COVID masih ada dan kita tidak bisa ke gereja, kita jangan sampai lupa dengan Gusti. Karena Gusti kang kuwasa nyipta langit lan bumi tetap tresno dumateng kita. Seperti pada lagunya Ojo Lali Gusti yang digarap oleh Romo Bondan yang nanti kita dengarkan bersama-sama. Mbak Kakung dan Mbak Putri, sebelum acara logi sore ini kita mulai, mari kita mendengarkan pengantar dari Romo Lorenzius Bondan Pujadi, PS. Kepada Romo Bondan, silakan. Terima kasih Pak Sunu dan Mbak Maria. Yang Kong, yang Tri di Bantul, di Imogiri, dan juga di Ngesian, sugeng sonten berkah dalem. Sugeng sonten berkah dalem. Saya mewakili para romo di Katedral Paroki, sangat bahagia bisa berjumpa dengan Yang Kong, yang Tri di ruang virtual Zoom, karena kita Romo sudah 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun tidak berjumpa dengan Yang Kong, yang Tri karena masa pandemi. Dan kita mengupayakan kegiatan dalam bentuk online virtual, Usia on Yakobi Santa Monica. Semoga ini menjadi obat rindu, obat kangen, obat iman, sehingga nanti imunnya yang makin kuat, makin sehat di masa pandemi ini. Seperti apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam kitab Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Loji Lansia Yakobi mengajak Mbah Kakung untuk bersukacita, untuk bergembira di pertemuan secara online ini dengan puji-pujian, dengan renungan, dengan sapaan dari dokter. Semoga secara jasmani, secara rohani, Mbah Kakung, Mbah Putri terberkati, sehingga di masa pandemi ini Mbah Kakung, Mbah Putri tetap berseri-seri, tetap ceria, tetap gembira, sehingga seperti yang dikatakan kitab Amsal, dengan gembira, dengan sukacita, itu obat manjur menjadikan diri kita sehat. Dan semoga tema Kangen Gusti yang menjadi kerinduan kita semua, terlebih Mbah Kakung, Mbah Putri, berkat kita sore ini, bahwa sungguh Tuhan seperti yang kita alami setia menemani Mbah Kakung, Mbah Putri. Semoga dengan acara ini pun kangen Gusti, kangen saudara ini menjadi kumpul trah bersama Mbah Kakung, Mbah Putri di Bantul, Mbah Kakung, Mbah Putri di Ngesian, Mbah Kakung, Mbah Putri di Imogiri. Sungguh luar biasa kita berjumpa di ruang yang canggih, ruang yang keren, ruang yang bagus di virtual ini. Dan semoga menjadi berkat melimpah untuk kita semua. Kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Terima kasih atas partisipasi, dukungan, berkatnya Pak Putri.
dan semoga semua berkenan di hadirat Allah. Saya kembalikan kepada si untuk kembali menyapa Bung Bakti. Matur nuwun berdalam. Terima kasih Romo Bondan yang telah berkenan memberikan sapaan dan pengantar untuk acara logik kita sore hari ini. Mbak Kakong, Mbak Putri, marilah kita sejenak untuk bernyanyi bersama ya dengan lagu Seke Aku Nderek Gusti. Mbak Kakong dan Mbak Putri masih semangat? Semangat. Semangat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Menikah kalian. Logi Friends katanya, mau nggak? Bu Maria urung lansia. Seke aku nderek Gusti, boleh sambil tepuk tangan Ibu semua. Aku nderek Gusti, Kena ulang. kita berterima kasih sore hari ini karena kasih Tuhan awet atas dalam Gusti ya kita dikumpulkan bersama-sama meskipun belum bisa berjumpa secara langsung ya tapi tidak mengapa. Marilah sebelum acara ini kita lanjutkan kita akan mohon perlindungan Tuhan melalui doa. Doa pembuka akan kami mohonkan kepada Ibu Agnes Hardianti untuk memimpinnya. Kita siapkan hati kita siapkan sikap kita untuk berdoa bersama ya. Monggo Ibu Agnes. Matur nuwun, Mbak Ayu. Simbah, Bapak Ibu, Romo lan sederek sedaya saderengipun kita wiwiti, monggo kita sembahyang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas limpahan rahmat kepada kami, khususnya untuk para Bapak Ibu Adi Sepuh yang pada sore hari ini dapat berkumpul walau lewat virtual. Maka kami mohon rahmat-Mu, semoga pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Bapa, kami sangat rindu bisa berkumpul di gereja dan merindukan kehadirat-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, semoga pandemi ini segera berakhir.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, berkatilah dalam pertemuan perdana Loji Santa Monica sore hari ini. Semoga membawa kebahagiaan dan semangat untuk maju dalam pertemuan yang akan datang. Berkatilah juga kami para pengurus supaya tetap sehat, penuh semangat dalam menjalankan tugas ini. Selanjutnya, bukalah hati kami untuk mendengarkan dan meresapi sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan selalu dan sepanjang segala abad. Nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Monggo. Terima kasih Pak Kakung dan Mbak Putri. Setelah kita berdoa dan bernyanyi, marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Marsiana Susana dan akan diteruskan kajian singkat oleh Bapak Albertus Sri Harstoyo. Monggo, dipersilahkan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Kakung, Mbak Putri, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, ya. Derek Gusti. Mungkin sudah banyak yang pernah mendengar. Monggo. Aminin ya Mbak Kakung, Mbak Putri, bahwa kita percaya akan Tuhan dan kita juga percaya bahwa besok kita akan berkumpul kembali bersama Dia di dalam surga. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menerima sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Majrina Ana. Semoga Bu Ana. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania,
kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada murid, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang pada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah, engkau akan hal ini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangis orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka maksudnya pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan,
ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berkata ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya monggo Mas Yoyo untuk Terima kasih Bu Maria atas waktunya. Bapak, Ibu, Simbah Kakung, Simbah Putri, Simbah Sonten, berkah dalam. Berkah dalam. Sami Simbah, Bapak, Ibu, di dalam bacaan yang kita dengar tadi, kita mendengarkan bahwa kita diajak untuk mendalami dan merenungkan dari Injil Yohanes. Sangat panjang sekali ini, Simbah Kakung, Simbah Putri. Yaitu dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat. Sahabatnya Maria dan sahabatnya Marta. Yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Mohon izin, saya share screen. Di dalam bacaan Injil tadi, di Injil Yohanes, kita membahas tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dan juga ini adalah salah satu kisah mukjizat dalam Injil Yohanes. Tetapi juga kisah tentang sebuah keluarga yang mengalami penderitaan dan kesedihan karena mengalami kehilangan, yaitu kematian anggota keluarga yang dikasihaninya. Menurut gagasan teologis Simbah Kakung, Simbah Putri, ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin memperkenalkan Allah dengan membuat suatu mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda untuk melegitimasi atau mengenalkan yang membuktikan bahwa Yesus itu memiliki kekuatan dan otoritas ilahi. Mukjizat juga sebagai tanda sebab Yesus menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan apa yang Allah sedang kerjakan. Kita lihat Mbah Kakung, Mbah Putri mengenai perjumpaan Yesus dengan Marta. Di sini saya cuplik ayat dari 17 sampai 27, kurang lebih begini. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Perlu kita renungkan, Mbah Kakung, Mbah Putri, mengenai percaya kepadanya, merupakan jalan satu-satunya menuju kebangkitan dan kehidupan. Mbah Kakung, Mbah Putri, kita terus nggih kalian Gusti Yesus. Nggih, bahwa Gusti menika adalah kebangkitan dan hidup. Selanjutnya, perjumpaan Yesus dengan Maria. Bagaimana relasi Yesus dengan Maria ketika mendatangi kubur Lazarus? Kalau Mbah Kakung, Mbah Putri membuka Injil Yohanes, nanti mungkin terdapat di ayat 38 sampai 44. Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus supaya orang-orang yang meragukan dan tidak percaya kepadanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah. Jadi Yesus itu tadi kenapa kok menunggu 4 hari baru dibangkitkan, baru Yesus datang? Karena banyak orang-orang pada waktu itu tidak percaya atau meragukan kepada Yesus, bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Perlu juga direnungkan, sebelum Yesus itu membangkitkan Lazarus, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Mbah Kakung, Mbah Putri, dalam situasi seperti ini, dalam COVID, ini ada sebuah gambar, yaitu sebuah pemakaman secara protokol kesehatan. Nah, di sini juga ada banyak makam, banyak sekali. Sebuah pemandangan yang memprihatinkan dari pandemi COVID-19 di bulan-bulan yang lalu. Puji Tuhan, sekarang kita sudah agak landai untuk COVID-19. Mungkin nanti Dr. Indar akan menyampaikan hal ini. Dukungan keluarga, sahabat, dan rekan dan teman itu menjadi kekuatan. Mungkin Mbah Kakung, Mbah Putri bisa sharing satu sama lain. Apakah Mbah Kakung, Mbah Putri di keluarga pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Pak Rinto, ngarep sharing. Adakah, monggo, Mbah Kakung, Mbah Putri? Perasaanipun pripun kalau kita kehilangan orang yang kita cintai? Sedih nggih? Sedih. Selain sedih, menapa mawon Mbah Kakung, Mbah Putri? Perasaannya. Ada perasaan marah? Marah kepada Tuhan Yesus? Boten. Boten nggih? Bahwa kita sedih, tapi kita pitados bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan ini. Nah, mungkin sejauh mana Mbah Kakung, Mbah Putri menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dalam kematian ini. Mungkin ada yang sharing, monggo, dari wilayah Materday. Tadi ada Pak Karyono, ada Pak Wudi, terus juga ada siapa lagi nggih? Oh, monggo Pak Widianto. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami perkenalkan dulu. Monggo. Nama saya Martinus Widiwanto, usia 75 tahun. Dan di samping saya ini istri saya, Kristina Nani Suwarni, usia 73 tahun. Kemudian usia sakramen perkawinan kami sudah 52 tahun. Kami dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki.
yang semua sudah berumah tangga. Namun pada awal tahun 2020, anak bungsu saya yang laki-laki ternyata dikehendaki oleh Tuhan. Dipun pundhut Gusti. Nggih. Baru dalam usia 41 tahun dan punya seorang anak perempuan. Jadi cucu saya. Kalau boleh kami menambahkan bahwa cucu saya ada 6. 3 perempuan, 3 laki-laki. Namun demikian, 3 hari yang lalu, kakak kandung saya juga dipanggil oleh Tuhan menyusul istrinya, yaitu Mbak Yu saya 10 hari yang lalu. Padahal dalam keadaan pandemi seperti ini, sehingga kami tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menangis di rumah, merenungi tentang keadaan pandemi ini. Termasuk waktu anak saya dipanggil Tuhan, tidak ada sepatah kata pun kepada ayah dan ibunya, yaitu kami berdua. Nah, oleh sebab itu, meskipun sejak anak saya yang satu itu dipanggil Tuhan, yaitu anak laki-laki saya yang satu itu, kami berusaha setiap malam sebelum tidur, kami sekeluarga selalu berdoa, mendoakan mereka dan juga untuk kami semua. Sampai sekarang, kami tetap menjalankan, hampir tidak ada waktu yang luang untuk doa itu mohon kepada Tuhan. Namun ternyata hati kami berdua masih keronto-ronto. Nah, kami tanyakan kepada Romo dan juga Bapak, atau mungkin nanti yang lain yang bisa memberikan jalan keluarnya, bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan hati yang keronto-ronto itu. Meskipun Bapak Ayub ngendika menawi Gusti ingkang maringi, Gusti ingkang mundhut. Makaten, matur nuwun, monggo. Matur nuwun Pak Widi atas sharingnya. Memang di tengah pandemi seperti ini, kita merasa tadi sedih Pak Widi kehilangan anak laki-lakinya dan juga kakak. Mungkin nanti di dalam peneguhan Romo akan menyampaikan juga Bapak. Pak Widi itu juga sudah melakukan apa ya Pak Widi? Doa bahwa percaya Gusti ingkang maringi, Gusti ingkang mundhut. Itu kepercayaan yang sangat bagus sekali. Nah, wonten apa nggih? Gusti Yesus tadi juga merasa sedih Lazarus itu meninggal. Tadi ada kata-kata masihlah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis bahwa Lazarus itu meninggal. Sedih karena ditinggal orang yang kita cintai itu manusiawi. Bahwa kita melihat bacaan yang tadi yang kita sebagai sahabat. Kita percaya bahwa Tuhanlah kebangkitan dan hidup kita. Menika Pak Widi, ingkang yang harus kita pegang iman kita. Meninggal ini adalah badan kita, tetapi jiwa kita itu masih ada. Maka benar yang dikatakan Pak Widi tadi, kita harus
tidak henti-hentinya berdoa. Putranipun Mbak Yu kagem Pak Widi menika ugi saged dados pendoa bagi kita yang masih di dunia ini, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sanesipun yang meneguhkan Pak Widi atau cerita yang lain, monggo. Mungkin Bapak Ibu menika sharing, saya pancing sharing yang lain mungkin. Pernahkah Simbah Putri, Simbah Kakung menika mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup Bapak Ibu? Kalau itu ada, bagaimana reaksi dan sikap Simbah Kakung, Simbah Putri ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan iman Mbah Kakung, Mbah Putri, atau sebaliknya? Monggo. Atau hanya ini sebagai mukjizat kebetulan belaka? Mungkin ada yang bisa sharing? Pernahkah mukjizat kecil yang ada? Halo, ya. Oh, monggo. Saking Matius. Albertus. Oh, Albertus, Pak Heri. Monggo Pak Heri, Pak Heri Suharto. Begini Mas Yo, ini kebetulan saya juga baru mengalami kesedihan di nanti akan datang ibu saya sudah 100 hari dipanggil Tuhan, dan kebetulan pada saat itu ini pada waktu itu sudah bawa kemana-mana, ke rumah sakit mana-mana, karena pada saat itu baru banyaknya orang yang menderita COVID, ditolak. Akhirnya terakhir saya bawa ke Sarjito, ya. Terus akhirnya di sana tidak langsung masuk ke Bangsal, tapi melewati tenda-tenda itu. Memang saya merasa sedih, dan kebetulan karena di swab itu positif, sehingga pada saat di rumah sakit tidak boleh ditunggui, ya, tidak ditunggui. Tahu-tahu pada hari keberapa ada pemberitahuan dari rumah sakit supaya keluarganya datang. Ternyata setelah datang ibu saya sudah nggak ada. Nah, ibu ini dulu termasuk paroki Santo Yakobus, tapi sekarang sudah masuk ke paroki Bonarjo Kulon Progo. Pada waktu itu kan Kulon Progo masuk, Ngentarjo masuk ke Yakobus. Tapi sekarang ada di sana. Memang pada saat ditinggal ibu yang merasa sedih saya. Saya juga sedih. Nah, 1 minggu setelah ibu saya meninggal, mertua saya juga meninggal. Tambah sedih lagi. Nah, akhirnya saya percaya, ya, karena ibu saya dulu ya, saya percaya karena bahwa Yesus mengatakan, Yesus itu mendahului kita untuk mencarikan tempat bagi yang percaya. Jadi saya percaya bahwa ibu itu nanti tentu mendapatkan tempat karena dari sabda Yesus itu. Dan mati itu bukan merupakan akhir segalanya, tapi hanya sebagai langkah untuk menuju ke Bapa. Karena kalau kita menghadap ke Bapa tidak mungkin kalau tidak mati dulu, mesti mati dulu, ya. Nah, dengan demikian kita percaya akhirnya lambat laun yang tadinya sedih dan sebagainya, adik-adik saya dan sebagainya, saya berikan penjelasan seperti itu, dan akhirnya sekarang menjadi baik dan selalu berdoa untuk mendoakan ibu saya ini. Nah, demikianlah pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bisa meneguhkan yang lain juga, jangan sampai berlarut-larut sedihnya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendahului kita untuk mencarikan tempat bagi yang percaya. Jadi kita harus percaya bahwa saudara kita yang sudah mendahului kita tentu mendapatkan tempat di surga. Terima kasih, Mbak Yo. Terima kasih. Nuwun Pak Heri atas sharingnya. Mungkin tadi Pak Wijiono mungkin akan sharing. Terus mungkin Mas, boleh saya mewakili? Monggo. Dari Markus. Monggo, monggo. Silahkan dari Markus. Iya. Terima kasih Pak Mas Wijiono, Yoyo. tapi itu mute masih, Mas Yoyo. Sekedap mau. Nanti saya. Monggo, monggo Markus.
Saya mewakili lingkungan Markus ya Mas. Ya, ini kami udah mengumpulkan 3 lansia. Nika wonten Pak Kasmo, Bu Kasmo, kalian Bu Budi Raharjo. Wonten Riki, saya mau sharing pengalaman untuk tadi mujizat ya, untuk mujizat ya. Ini kebetulan dari lingkungan Markus itu belum lama Bapak Kasmo ini sebelah saya ini tanggal 17 Agustus kemarin di minyak suci oleh Romo Bondan. Kebetulan Romo Bondan mungkin ada di sini ya. Beliau sakit ya lumayan, dia tidak bisa apa-apa sampai kemarin mau jalan aja susahnya luar biasa. Bukan mau sampai bingung, mbok pripun Thomas niki ajeng dipripunke. Akhirnya niki njur nyuwun dipun doakan untuk rosario pembebasan. Minyak suci dulu, setelah minyak suci lingkungan Markus berkumpul untuk rosario pembebasan. Kami percaya bahwa rosario pembebasan itu bukan menghantarkan untuk kita mempersiapkan atau apa, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizat. Dan beliau saat ini dalam kondisi sehat. Yosua sudah 91 tahun. Beliau masih sehat, beliau masih bisa berjalan sampai sekarang. Dan ikut saat ini. Dengan rosario pembebasan bukan berarti putus harapan, tapi memberikan semangat kepada bapak-bapak ingkang sepuh, ingkang nandang sakit, niko. Terus ini yang jadi keyakinan dan percaya Bapak Ibu Kasmo Wiharjo. Niko mawon Mas Yoyo dari lingkungan Markus, matur nuwun berkah dalem. Matur nuwun berkah dalem. Atas sharingnya. Monggo Pak Uji. Terima kasih Pak Yoyo. Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan pengalaman pribadi saya. Bisa saya sampaikan bahwa mungkin pengalaman kesedihan yang saya alami ini yang paling berat pernah saya alami selama hidup saya. Kita semua mesti punya pengalaman ditinggal meninggal oleh saudara kita. Tapi waktu itu tahun 2006 saya punya pengalaman tersendiri. Waktu terjadi gempa bumi, istri saya dan anak saya yang ragil seusia baru lulus SMA waktu itu oleh Gusti dipun pundhut karena dados korban bencana alam gempa bumi waktu itu. Saya sungguh terguncang, bahkan saya cerita ini pun bisa nangis lagi kalau mengingat pengalaman yang saya alami. Jadi luar biasa. Saya menangis dan saya sendiri juga waktu itu bertanya-tanya karena selama itu saya itu merasa sregep sembahyang. Saben dalu jam 12, jam 3 lalu niku kula mesti sembahyang werni-werni rosario lan tak piturutipun. Tapi yang terjadi itu waktu terjadi gempa bumi, anak saya dan istri saya tertimpa rumah, meninggal mendadak semuanya. Sedih sekali, luar biasa.
Bahkan saya sendiri di luar sadar waktu menangis itu mungkin ada kata-kata yang isinya protes sama Gusti. Saya sampai diingatkan oleh adik saya, Pak Dik, jangan protes sama Gusti. Tapi saya tidak sadar yang saya proteskan itu waktu itu kata-kata saya bagaimana saya di luar sadar. Tapi yang jelas setelah itu untuk kesedihan saya memang luar biasa. Bisa saya katakan sampai 2 tahun lebih saya menangis terus. Tapi saya juga berdoa terus. Bahkan saya pagi-pagi olahraga sambil lari-lari pun dengan menangis, dengan berdoa. Waktu berangkat ke sekolah, di dalam mobil saya juga berdoa sambil menangis. Menyesali peristiwa itu dan juga sekaligus masrahke kalih Gusti nyuwun sih kawulasan lalu. Nyuwun akan pangapunten dosanipun anak kula lan simah kula waktu itu. Bahkan saya merasa belum cukup dengan doa. Saya orang Katolik yang tidak pernah mengenal puasa. Saya waktu itu terus menjalani puasa. Puasa yang mungkin saya tidak peduli, pokoknya saya puasa sehari makan, sehari tidak. Nah, kata orang itu poso ndawut begitu. Dan itu saya jalani sampai hampir 1000 harinya. Hampir 1000 harinya. Itu karena kondisi badan saya sudah lemes, tidak kuat waktu itu, saya menghentikan puasa itu. Ya, itu tidak lain hanya usaha kami untuk mendekat pada Tuhan, mohon belas kasih-Nya, supaya dosa dan kesalahan anak saya dan istri saya diampuni dan diperkenankan derek mulya wonten ing swarga. Ngaten mbok bilih secara singkat ingkang saged kula aturaken mengingat kembali penderitaan yang pernah saya alami dan ini penderitaan yang mungkin paling berat di antara kita semua yang ada di pertemuan ini, pengalaman yang saya alami. Saya sampai itu tadi yang saya katakan. Jadi tapi juga saya tetap dekat dengan Tuhan. Untungnya kok saya tidak bunuh diri atau tidak gila, ya toh. Tapi saya tetap yakin mendekatkan diri pada Tuhan dan yang penting mohonkan pengampunan dan nggih pun kula usaha nyuwargake simah lan anak kula menika wau. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Uji. Sharing dari Pak Uji, terus juga dari Pak Heri, Pak Wiji tadi sangat meneguhkan kita. Pasti kehilangan itu merasa sedih. Tadi Pak Uji memprotes. Saya pun seperti itu Bapak Ibu, Simbah Kakung Simbah Putri. Pada waktu Bapak saya dipanggil Tuhan, saya pun marah, istilahnya marah. Kenapa kok sekarang, kok tidak besok? Rencana Tuhan itu memang tidak bisa kita tebak, nggih, Simbah Kakung Mbah Putri. Di dalam bacaan tadi, Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tadi Yesus pun mengatakan seperti itu kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah iman kita, Bapak Ibu. Kita bisa meneladani Marta dan Maria yang memiliki relasi pribadi yang sangat dekat dengan Yesus. Tadi Bapak Ibu yang ingkang sharing tadi, itu pun juga menjalin relasi, yaitu dengan berdoa. Dalam situasi sedih, susah, dan kesulitan, kita bisa meneladan keluarga Marta
dan Maria tetap ingat kepada Tuhan. Mereka pasrah dan dengan ketulusan hati mohon pertolongan Yesus dengan meluluhkan hati Yesus, dan akhirnya Yesus pun datang ke rumah dan membangkitkan Lazarus. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu, soal waktu dan kehendak Allah di tengah-tengah penderitaan kita, rupanya itu berbeda dengan apa yang kita ingini. Kita menginginkan jangan kehilangan, tetapi Tuhan itu berkehendak lain. Allah tetap menjawab doa kita Bapak Ibu, kita percaya. Tentu saja seturut kebijaksanaan dan kasih-Nya. Kini di saat kita semua mengalami ancaman wabah virus corona, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Nya yang terjadi. Bagi kita yang beriman pada Kristus, kematian itu bukanlah akhir yang menakutkan. Seperti tadi Pak Heri mengatakan, bahwa ini bukan akhir, tetapi ibu mertua itu menyiapkan tempat di sana. Yesus mendalui, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, itu untuk kita semua. Tetapi justru sebaliknya, peristiwa kematian itu adalah pintu menuju kehidupan kekal. Hidup bersama Bapa, inilah inti iman kita dan kehadiran Yesus di dunia. Kita harus mengimani hal ini, bahwa kematian bukan dari akhir segalanya, tetapi ini merupakan pintu menuju kehidupan kekal. Mungkin sharing saya batasi 3 Bapak Ibu nggih. Kita menyadari bahwa ini Bapak Ibu, bahwa Yesus itu sahabat bagi mereka yang kehilangan. Jadi kita boleh protes, boleh marah kepada Tuhan, tetapi sesaat saja. Kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, seperti Pak Wiji tadi, nyurgaaken untuk yang sudah dipanggil Tuhan. Maka jangan sampai kita lupa kepada Tuhan, kita harus berdoa. Berdoa selalu untuk yang sudah meninggal maupun yang masih menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Maka Romo Bondan pun membuat sebuah lagu, itu judulnya adalah Ojo Lali Gusti. Jadi kita jangan sampai lupa akan Tuhan. Susah, sedih, senang, maupun apapun kita serahkan kepada Tuhan. Mekaten Mbah Kakung, Mbah Putri, sharing yang saya bawakan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbah Kakung, Mbah Putri. Mungkin tingkah laku saya yang kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti kita dengarkan lagu Ojo Lali Gusti yang dibawakan oleh Mbak Keskin. Liriknya ini dibuat oleh Romo Bondan Pujadi. Mari sebelum kita tutup renungan pada sharing kita pada sore hari ini, kita berdoa sebentar, walaupun nanti ada doa penutup, kita berdoa bagi mereka yang telah mendahului kita. Mari kita siapkan hati kita. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini, yaitu Lazarus yang bangkit. Kami mohon kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang kami cintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan lagu Ojo Lali Gusti.
Kader, Bapak Ibu, Simbah Kakung, Simbah Putri, kita jangan sampai lupa dengan Tuhan, kita tetap semangat, ojo mlopro, kita jalani hidup ini. Waktu dengan Pak Sunu dan Mbak Maria. Baik, Mas Joyo, terima kasih atas pendampingannya. Mbak Kakung dan Mbak Putri masih semangat ya, Mbak Kakung dan Mbak Putri. Pada kesempatan ini pula kita akan
mendengarkan pesan kesehatan, ya, pesan kesehatan yang akan diantar oleh Dr. Anastasia Endar. Waktu sepenuhnya kami haturkan, monggo Dr. Endar. Ya, terima kasih Pak Sunu. Ya. Pak Layung, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Romo Bondan, Bapak Ibu, Simbah Kakung, Simbah Putri semuanya, berkah dalam. Selamat sore, Salam Dokter. Oke. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya diperkenankan bisa ikut bergabung dalam acara Loji yang perdana sore ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan yang sekalian, dan saya tadi terharu sekaligus bangga mendengarkan sharing dari Bapak-bapak sekalian, ya, kebetulan yang sharing bapak-bapak, ya, luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa yang bisa menjadi teladan bagi kami yang masih muda-muda ini untuk kedepannya. Karena kita masih di masa pandemi, untuk sore ini pesan-pesan kesehatan yang ingin saya sampaikan nanti juga terkait dengan kesehatan di masa pandemi. Bagaimana Bapak Ibu, eyang-eyang ini nanti bisa menjaga kesehatan supaya di masa pandemi ini khususnya bisa terhindar dari sakit COVID-19. Saya izin untuk share screen, ya. Sudah bisa dipersani, ya? Bagaimana menjaga Bapak eyang-eyang ini yang sudah memasuki usia lanjut untuk tetap sehat di masa pandemi? Coba akan saya sampaikan dalam beberapa slide, semoga nanti tidak memakan waktu terlalu lama. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu kondisi saat ini, ya, terutama di Bantul. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kalau dilihat gambarnya ini kita masih berperang nih melawan virus COVID-19. Meskipun tadi Mas Yoyo sudah menyampaikan memang grafik kita sudah mulai turun. Kalau di Persani ini, ya, yang gambar kayak rumput ini menunjukkan grafik grafik kejadian kasus COVID khususnya di Kabupaten Bantul. Waktu itu memang bulan Juni, Juli luar biasa. Mungkin yang dialami Bapak Heri tadi, itu dialami di sekitar bulan Juli, Juni ini memang kasusnya sangat tinggi. Rumah sakit kewalahan, rumah sakit puskesmas, fasilitas kesehatan waktu itu kewalahan menghadapi kasus yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga banyak terjadi waktu itu kasus pasien yang meninggal dan dalam kondisi yang memang tidak bisa kita mendapatkan penanganan yang maksimal waktu itu. Tetapi sekarang kalau dilihat di akhir September, kasusnya sudah mulai turun mendekati kasus di akhir tahun 2020. Tetapi kita tidak boleh lengah. Saat ini masih ada kasus-kasus baru. Di salah satu Kapanewon kemarin tiba-tiba muncul 9 kasus baru. Dari apa? Itu ternyata dari kasus rewangan. Jadi dari kasus ada makanan, ada tamu yang datang dari luar kota, kemudian menularkan ke keluarga dan juga akhirnya yang rewang di situ tertular. Jadi memang kasusnya kadang tidak ada, tetapi kadang-kadang masih ada kasus baru. Nah, saat ini level PPKM daruratnya, pembatasan kegiatan, itu kita sebenarnya memang sudah turun di level 3. Kalau dulu level 4. Level 3 ini sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran, tetapi sebenarnya masih dibatasi. Tetapi kalau kita lihat protokol kesehatan ini di masyarakat sudah mulai kendor, Simbah-simbah. Kalau dilihat sekarang jalanan sudah mulai macet lagi, kemudian bis-bis dari luar kota itu sudah mulai masuk ke Jogja, ke Bantul, pantai-pantai kalau dilihat juga sudah mulai penuh.
masyarakat sudah tidak pakai masker lagi, seperti itu. Nah, jangan sampai sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan karena kasus nanti akan semakin banyak. Selain itu, sekarang orang-orang yang sakit itu sudah mulai sulit untuk dilakukan tes, sudah tidak mau lagi diundang untuk tes tes swab, PCR, tes untuk COVID itu sudah mulai pada tidak mau. Nah, yang terakhir, ini yang cukup menjadi masalah, salah satu pencegahan dari COVID-19 ini kan adalah dengan melakukan vaksin. Nah, yang di sini sudah vaksin belum, Ye? Sudah. Ya, luar biasa, Ye, terima kasih. Karena ternyata dari sekitar 500 lansia di Kabupaten Bantul itu baru 25% yang bisa divaksin, yang mau divaksin. Sedangkan kalau total masyarakat Bantul yang divaksin ini masih berkitar 50%. Jadi belum semua. Sementara kekebalan terhadap penyakit COVID di masyarakat ini bisa tercapai kalau sudah 70% masyarakatnya yang divaksin COVID. Sehingga kalau masih 50%, resiko penularannya masih cukup besar. Nah, kenapa toh lansia ini kok usia lanjut ini dikejar-kejar untuk mau vaksin? Karena lansia ini termasuk salah satu dari kelompok risiko tinggi. Ada 5 kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi untuk menderita sakit COVID. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu apa? Itu adalah orang-orang yang punya sakit hipertensi, diabetes mellitus atau gula, kemudian kanker ataupun penyakit jantung. Nah, ini termasuk kelompok yang berisiko tinggi. Yang kedua adalah usia lanjut, usia 60 tahun ke atas. Termasuk yang ini termasuk kelompok risiko tinggi. Kalau misalnya terkena COVID dan berisiko lebih besar untuk tertular COVID. Kemudian ibu hamil menyusui. Kemudian masyarakat yang memiliki obesitas atau kegemukan. Kemudian juga perokok yang aktif maupun yang pasif. Apakah masih ada yang merokok di sini? Enggak ada nek di sini. Ada Pak Edo. Ada. Ya. Ini rokok ini ternyata meningkatkan resiko terkena COVID, baik yang merokok maupun yang menerima asap rokok. Jadi sama-sama berisiko. Kenapa lansia itu berisiko tinggi? Karena pada usia lanjut, tubuh kita itu sudah mengalami berbagai penurunan karena proses penuaan. Bisa dilihat dari warna rambutnya. Rata-rata kalau sudah usia lanjut, warna rambutnya, pigmennya sudah berubah menjadi putih. Kemudian produksi hormon itu sudah mulai berkurang. Kalau yang perempuan, yang putri sudah yang berakibat kulitnya menjadi lebih kendur, sudah nggak sekenceng dulu toh nggih waktu masa remaja. Kemudian mulai turun, berat badannya mulai turun, kurus. Kemudian ada juga yang mengalami tulangnya rapuh, giginya juga sudah tidak sekuat dulu, sudah mulai lepas seperti itu. Nah, tahanan tubuhnya juga sudah tidak sekuat dulu, lebih mudah sakit, lebih mudah terinfeksi. Dan rata-rata kalau usia lanjut itu biasanya sudah memiliki, tidak semua, tetapi rata-rata akan memiliki penyakit degeneratif atau penyakit kronis seperti yang tadi saya sampaikan, ada jantung, diabetes, asma ataupun kanker. Nah, kalau kita memiliki resiko ini, maka kita akan lebih mudah terinfeksi COVID dan juga komplikasi yang timbul akibat penyakit COVID ini akan lebih parah kalau kita punya penyakit ini. Sehingga nanti kita bagaimana caranya supaya nanti kita terhindar dari sakit COVID. Nah, ini ada beberapa hal.
Ini sekedar mengingatkan saja, saya yakin eyang-eyang sudah melakukan ini. Yang pertama, selalu cuci tangan. Cuci tangannya harus dengan sabun, dengan air mengalir. Ketika habis bepergian, ketika mau masuk ruangan, mau masuk rumah, harus selalu cuci tangan. Sampun dilakukan, nggih? Sampun, nggih. Kemudian ketika batuk atau bersin, terapkan etikanya. Jangan batuk di depan orang banyak ataupun bersin di depan orang banyak tanpa menutup mulut pakai tisu, atau justru bagusnya pakai masker nggih, atau pakai punggung tangan. Ketika ada masker aman, ketika sedang tidak pakai masker harus ditutup dengan tisu mulut dan hidung kita. Kalau tidak ada ya dengan punggung tangan supaya kuman-kuman virus yang keluar dari hidung dari mulut kita tidak menular. Lalu ketika kita belum cuci tangan, tidak boleh menyentuh daerah mata, hidung, dan mulut. Apalagi kalau habis bepergian, maskernya dicopot, kita langsung pegang hidung, pegang mulut, padahal belum cuci tangan. Dan yang paling penting adalah selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah atau bertemu, meskipun di dalam rumah, bertemu dengan saudara-saudara yang tidak pernah, maksud saya yang memang tidak bertemu sehari-hari, tidak dalam satu rumah. Nah, tadi saya lihat di beberapa lingkungan yang rame-rame sudah bagus itu, di lingkungan Mateo sudah pada pakai masker, tetapi jangan lupa maskernya harus yang baik dan benar, maskernya menutup hidung dan mulut, tidak boleh dibuka. Kalau mata nanti tidak bisa melihat. Lalu ini ya, kalau ada orang yang sakit, tolong dihindari interaksi dengan jarak dekat. Kalau misalnya ada yang sakit saat dalam kondisi saat ini di lingkungan ataupun tetangga, sebaiknya kita menyapa bisa dengan online, dengan WA, dengan telepon, jadi tidak harus mengunjungi, tidak berjabat tangan secara langsung, tidak cipika-cipiki, tidak cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi cukup dengan mengatupkan tangan seperti itu, tidak boleh berjabat tangan. Tetap di rumah. Nah, ini yang sebaiknya meskipun sudah boleh ke mall, sudah vaksin, sudah bisa masuk mall, itu tetap sebaiknya sebisa mungkin tetap di rumah dan menjaga jarak supaya kita tidak terpapar dengan orang lain yang bisa saja sakit, karena kadang COVID ini nggak tampak, kelihatannya sehat tapi ternyata sakit COVID. Nah, jangan lupa kalau kemana-mana selalu bawa hand sanitizer, sering-sering semprot tangan, bersihkan pada benda yang paling sering disentuh. Sampai rumah, jangan lupa segera ganti baju dan mandi sampai di rumah setelah bepergian. Itu tips-tipsnya. Nah, ini juga yang sebaiknya kita lakukan di masa pandemi ini, selalu mengkonsumsi gizi seimbang. Jangan lupa daharnya banyak minum air putih, sayur-sayuran, buah-buahan, tergantung juga kondisi kita, nggih. Tidak dipaksakan untuk makan yang misalnya dahar apel padahal kondisi gigi kita sudah goyah, disesuaikan. Atau pepaya yang sudah masak, yang sudah lunak seperti itu. Lalu istirahat cukup. Kalau pada usia lanjut disarankan istirahatnya 6-8 jam. Jangan suka bergadang, enggak usah ikut nonton bola seperti itu. Istirahat yang baik. Ini tidak boleh merokok. Jangan merokok. Merokok ini meningkatkan risiko terkena sakit jantung lebih dari 50%. Lalu aktivitas fisik senam ringan menyesuaikan kondisi kita masing-masing. Kalau memang sudah kalau jalan sering gelir-gelir, jangan jalan-jalan jauh, jangan lari-lari, nggak usah sepedaan, cukup di tempat dengan menggerak-gerakkan kepala, anggota badan, tetapi lakukan secara rutin, minimal seminggu 3 kali, cukup setengah jam, dan sesuaikan dengan kondisi dari yang sekalian. Jangan lupa berjemur di pagi hari, berjemurnya nggak usah lama-lama, jangan 1 jam, jangan 2 jam,
nanti gotong. Berjemur cukup 10 sampai 15 menit di waktu pagi jam setengah 8 sampai jam 9 atau sore hari jam 3 sampai jam 4. Di luar itu, sinar matahari menjadi berbahaya, akan memicu kanker kulit. Jadi berjemur sebentar saja, sekitar 15 menit. Lalu konsumsi suplemen vitamin jika diperlukan. Misalnya eyang-eyang sudah sulit untuk dahar sayur atau buah-buahan, monggo bisa konsumsi suplemen vitamin. Tapi ini juga sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Kalau misalnya eyang-eyang punya sakit yang membutuhkan terapi obat-obatan yang cukup banyak. Dan harus mengendalikan penyakit penyertanya. Misalnya eyang punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit jantung, punya sakit asma, harus tetap kontrol. Konsumsi obatnya. Jangan sampai karena sakit, lalu tidak kontrol ke dokter, tidak kontrol ke rumah sakit, karena nanti akan akan menjadi tidak terkendali. Dan yang terakhir tapi belum yang paling akhir adalah berpikir positif dan hindari hoax. Saya yakin eyang-eyang di sini adalah eyang-eyang yang ipteknya maju ya, terbukti dengan mengikuti Zoom. Kita jangan terpengaruh oleh banyaknya berita di medsos. Banyak yang takut vaksin karena melihat di medsos, wah Pak, kalau habis divaksin yuk jadi sakit, jadi panas ya. Terus takut vaksin, banyak yang seperti itu. Cari berita yang memang benar-benar sudah terbukti kebenarannya. Berpikir positif, kemudian tadi seperti yang tadi sharing, banyak berdoa, mengikuti pertemuan-pertemuan keagamaan, seperti itu sangat baik sekali. Nah, yang terakhir, jangan lupa salah satu kunci untuk mencegah COVID-19 adalah melakukan vaksinasi. Kita harus divaksin. Divaksin minimal 2 dosis, ya, 2 dosis untuk masyarakat umum. Vaksin ini untuk lansia ini sifatnya sudah wajib karena sudah ada surat edaran dari kementerian bahwa pada kelompok sasaran lansia, orang yang punya komorbid, penyintas. Nah, sekarang penyintas kalau ada yang di sini yang sudah pernah terinfeksi COVID tidak perlu menunggu 3 bulan lagi. 1 bulan setelah dinyatakan sembuh sudah bisa dilakukan vaksin COVID-19. Kenapa harus vaksin? Karena bisa melindungi dari penyakit COVID, mengurangi tingkat keparahan dan risiko kematian karena COVID-19. Dan eyang-eyang tidak perlu takut. Kalau, oh saya ada sakit tensi, saya ada sakit gula, boleh dilakukan vaksin sepanjang penyakitnya bisa terkontrol, sepanjang bisa minum selama sakit ini minum obat secara teratur. Atau kalau ragu-ragu, eyang-eyang boleh periksa dulu ke dokter spesialisnya, ke dokter ahlinya supaya mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan vaksinasi. Dan tidak perlu pilih-pilih jenis vaksin. Ada banyak jenis vaksin, ada Sinovac, ada Sinovac, ada Astra, ada Moderna, sekarang ada Pfizer, semuanya aman. Semuanya aman untuk eyang-eyang dan semua aman untuk kita. Jadi tidak perlu pilih-pilih vaksin. Ketika ada undangan, ada kesempatan, silahkan langsung mendaftar vaksin dan supaya bisa divaksin. Dan semoga dengan mengikuti pola hidup sehat, kemudian divaksin, yang semua kita semua akan terhindar dari penyakit COVID-19. Amin. Amin. Saya kira itu dari saya. Semoga sedikit pesan kesehatan ini bisa menambah informasi tentang bagaimana mencegah COVID-19, dan doa saya semoga Eyang Uti, Eyang Agung, dan juga Romo semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Endar. Oke, matur sembah nuwun Dr. Endar untuk sharing info kesehatannya untuk Mbah Kakung, Mbah Putri. Mbah Kakung, Mbah Putri yang di rumah, apakah masih ada yang belum vaksin untuk saat ini? Yang sudah vaksin angkat tangannya.
Semua sudah. Sudah belum? Sudah dong. Belum. Yang kemarin takut Mbak Maria. 3 kali. Wow, Bu Agnes mau 3 kali, Mbak Kakung. Hebat. Ada yang masih 1 kali? Yang belum. Setengah. Nggak apa-apa. Nanti yang kedua segera dilakukan ya. Masih Iya. menunggu jadwal ya. Nggak apa-apa. Iya. Yang terpenting Yang adalah bahwa Iya. Kakung Mbak Putri ada usaha, ada kerentak untuk tetap sehat ya. Ini tadi ada semboyan, ada jargon yang muncul untuk para lansia dibuat oleh Bu Susi. Jadi salam lansia, nanti ada jawabannya sehat, kuat, dan semangat. Katanya ya Mbak Kakung, Mbak Putri. Semangat dan semangat. Sehat, kuat, semangat. Semangat. Nanti kalau di akhir acara ada salam lansia, berarti jawabannya Semangat, kuat. Kuat, semangat. Kuat, semangat. Maria bertanya. Oke. Mau tanya. Lebih dari 1 jam. Kita rencanakan 1 jam, tapi ternyata sudah hampir 1,5 jam. Kita hampir 1,5 jam. Pengunjung acara bukan kraos ya. Mau tanya. Pak. Monggo silakan. Kapan misa lansia? Ada permohonan untuk misa lansia, Romo. Ngakih Romo Bondan. Ya. Sebentar lagi itu nanti akan dijawab langsung oleh Romo. Sekalian ada peneguhan dari Romo Bondan. Oke, jadi waktunya selanjutnya kami hadirkan kepada Romo Bondan. Monggo Romo untuk peneguhan bagi Mbak Kakung dan Mbak Putri. Silakan Romo. Baik, Mbak Maria, Pak Sunu, Mbak Kakung, Mbak Putri, perjumpaan yang luar biasa. Kita merencanakan 1 jam, namun semangat Mbak Putri, Mbak Kakung luar biasa sampai 1,5 jam lebih ini. Lalu pemateri dari tim Loji yang di gereja sangat luar biasa, Pak Sunu, Pak Dana, Bu Ana, Bu Agnes, dan juga Mas Yoyo luar biasa mendampingi renungan-renungannya. Bahkan ada yang sharing luar biasa sekali untuk selalu ingat Tuhan dengan juga dinamika sebagai manusia yang kadang ada dalam suka dan duka. Luar biasa sekali, terharu, sungguh sangat meneguhkan. Dan juga disempurnakan oleh nasihat-nasihat kesehatan dari dokter. Putus Mas Yoyo. Buka dulu Romo. Oke, ketutup ya lagi. Oh ya, baik. Mbak Kakung, Mbak Putri, sungguh sapaan-sapaan dari tim Loji yang luar biasa, peneguhan dari Dr. Endar tentang kesehatan, sungguh memberikan berkat nyata, upaya-upaya, karena iman tanpa perbuatan itu mati, kita harus mengupayakan, memperjuangkan kesehatan, terlebih masa pandemi ini. Tadi juga sharing-sharing iman yang sungguh luar biasa, melalui sapaan dari Mas Yoyo untuk merenungkan kehilangan saudara dengan sadar bahwa kita manusia sering ada dalam suka duka hidup. Kita ini makhluk jasmani dan rohani,
namun kita juga makhluk manusiawi dan makhluk ilahi. Dan jawaban-jawaban sharing selalu ingat Tuhan meskipun sedang sedih, tidak lepas dari Tuhan. Ingat Tuhan. Ini menjadi peneguhan untuk kita semua. Dan semoga saya mampu untuk mengatakan karso dalem kalampaono di dalam hidup kita. Karena memang yang punya kuasa atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Dan kita sebagai manusia yang dipercaya anugerah hidup, dimohon mengupayakan, mengusahakan, memperjuangkan kebaikan, kesehatan. Dan semoga semuanya sehat, kuat, dan semangat menjadi berkat nyata lansia online Yakobi. Dan terlebih juga tadi kalau ada permintaan misa lansia, dalam waktu-waktu ini kita menunggu kebijakan dari keuskupan. Semoga segera ada edaran baru dengan situasi pandemi yang baik, meskipun kita tidak boleh kesenangan, lalu lupa pakai masker, lupa jaga jarak, lupa untuk menjaga diri. Nah, semoga ini sungguh kita disiplin, taat, sehingga kita boleh selalu sehat, kita boleh selamat dalam kehidupan kita untuk Mbah Kakung, Mbah Putri menemani anak dan cucu. Itu dari saya. Terima kasih atas tim Loji yang luar biasa. Terima kasih Mbah Kakung, Mbah Putri mengikuti dengan semangat. Semoga ini bisa berkelanjutan. Sebulan sekali kita berjumpa di pertemuan lansia minggu pertama jam 4 sore setiap bulan. Ada kurang dan lebihnya maaf atas sikap yang kurang baik untuk perjumpaan ini. Matur nuwun, berkah dalem. Terima kasih Romo atas peneguhannya. Semoga Simbah Kakung dan Simbah Putri semakin semangat ya. Mbah Kakung dan Mbah Putri memang tidak terasa ya, kita sudah hampir 1,5 jam ya. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih sekali atas semangatnya Mbah Putri dan Mbah Kakung ya. Kita tunggu kembali pada acara Loji yang kedua bulan yang akan datang. Ya, bulan November ya. Bulan November, awal bulan November gitu ya. Minggu pertama bulan November ya, Mbak Kakung, Mbak Putri. Kalau punya kuota ya Bu. Gimana Ibu? Kalau punya kuota bisa ikut. Ya, semoga kita mempunyai upaya. Penuhkan kuotanya ya, jadi bisa bertemu bulan depan. Mbak Kakung dan Mbak Putri, demikian kami mengantarkannya acara Loji pada sore hari ini, dan kami mohon maaf ya jika ada kata dan penyelenggaraan kami yang kurang berkenan. Dan untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup acara pada sore hari ini. Monggo nanti kami mohon berkat dari Romo Bunda kepada Bu Putri. Pak Romo, Mbak Putri, Mbak Kakung, Ibu, Bapak, Bude, Pak D, Mas, Ibu, semuanya, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuwujudkan semua doa, pikiran, perkataan,
tindakan maupun duka duka kami hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang rela mempersembahkan dirinya di kayu salib demi keselamatan dunia. Bapa, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu hari ini melalui pesan kasih dan sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami ucapkan dalam hati melalui pertemuan virtual ini. Bersama Santa Maria Bunda Penolong kami mohon teguhkanlah iman kami untuk saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Singkirkanlah kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Sehingga anak cucu dan orang-orang di sekitar kami sungguh merasakan kedamaian bersama kami para lansia. Ajari kami untuk merangkul mereka yang lebih menderita dan untuk tidak berhenti bermimpi, untuk menceritakan keajaiban-Mu kepada generasi baru. Bantulah kami para lansia, topanglah dengan kekuatan-Mu untuk semakin mampu mewartakan sabda-Mu di tengah keluarga, lingkungan, wilayah, dan masyarakat, sehingga menjadi saluran rahmat bagi orang-orang di sekitar kami. Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Kudus, doakanlah kami. Amin. Mohon doa, mohon berkat Romo. Gusti Manunggala, mugi kita sedaya para lansia ing dalem keluarga kita lan ugi tim loji ing paroki ing griya Dr. Endar kita tansah kampingan kaberkahan ing kesehatan kaselamatan kesejahteraan lan kabingahan Gusti ngluberaken berkah kangge kita sedaya yang Rama sayang Putra Swenya Roh Suci. Matur nuwun berkah dalem. Terima kasih Romo, tim loji. Nah, Kakong Mbak Putri yang ada di rumah, kita akan coba salam lansianya ya. Masih ingat tadi? Ya. Lupa. Nanti kalau saya matur lansia Santa Monica, jawabannya sehat, kuat, semangat. Lansia Santa Monica. Semangat. Ini saya dan Pak Sunu mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan tutup dengan kidungan Derek Dewi Maria. Oke, monggo Pak Dana. Nyanyi Derek Dewi Maria. Terbentuk kekamaran yang kuat
Terima kasih banyak. Selamat sore, Bapak Ibu. Sampeyan pinanggih malih minjang. Berkah dalam Romo. Terima kasih semua. Berkah dalam. Berkah dalam Mas. Ma, mujur rumiyin. Oh, nggih. Tunjuk kopi. Sang Sektini Sinekti Mugi Anjakiyo Tuwin tansah mayomi Kula pun baita kasih Rebno